Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Putri Adela dengan NIM A1C223013. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan tidur narkolepsi. Nah, yang pertama, apa sih gangguan tidur narkolepsi itu? Pengertian dari narkolepsi sendiri, narkolepsi adalah gangguan tidur kronis yang ditandai dengan rasa kantuk di siang hari dan serangan tidur yang tiba-tiba. Nah, orang dengan narkolepsi merasa sulit untuk tetap terjaga dalam jangka waktu yang lama, terlepas dari keadaannya. Alhasil, kondisi ini dapat menyebabkan gangguan serius dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Terkadang, kondisi ini dapat disertai dengan hilangnya tonus otot secara tiba-tiba atau biasa disebut kataplesi, yang dapat dipicu oleh emosi yang kuat. Narkolepsi yang terjadi dengan kataplesi disebut narkolepsi tipe 1. Narkolepsi yang terjadi tanpa kataplesi itu disebut dengan narkolepsi tipe 2. Nah, selanjutnya, apa sih penyebab narkolepsi itu? Sejauh ini, penyebab pastinya belum diketahui. Orang dengan tipe 1 narkolepsi memiliki hipokreatin yang rendah, yaitu neurokimia di otak yang membantu mengatur bangun dan tidur REM. Tingkat hipokreatin rendah pada mereka yang mengalami kataplesi. Penyebab hilangnya sel-sel penghasil hipokreatin di otak tidak diketahui, namun dugaan sementara terjadi karena reaksi autoimun. Genetik dapat berperan dalam perkembangan kondisi ini, namun risiko orang tua yang mewariskan gangguan ini pada seorang anak rendah, yaitu sekitar 1% saja. Di Eropa, penelitian menunjukkan adanya hubungan yang mungkin antara paparan virus flu babi atau H1N1 dengan bentuk tertentu dari vaksin H1N1 yang saat ini dikelola. Proses tertidur dimulai dengan fase yang disebut tidur non-rapid eye movement. Proses tertidur dimulai dengan fase yang disebut tidur non-rapid eye movement atau NREM. Selama fase ini, gelombang otak melambat dan setelah 1 jam tidur, aktivitas otak akan berubah dan tidur REM dimulai. Kebanyakan mimpi terjadi saat tidur REM. Namun, pada narkolepsi, pengidap tiba-tiba masuk dalam tidur REM tanpa mengalami tidur NREM, baik pada malam hari atau siang hari. Selanjutnya, faktor-faktor resiko narkolepsi. Beberapa karakteristik narkolepsi adalah kelumpuhan tidur, halusinasi, dan kataplesi, atau mirip dengan perubahan yang terjadi pada tidur REM tetapi terjadi saat terjaga atau mengantuk. Beberapa faktor risiko ini adalah berusia antara 10 dan 30 tahun dan adanya riwayat dalam keluarga sebelumnya. Selanjutnya, gejala narkolepsi. Apa gejalanya? Gejala narkolepsi dapat memburuk selama beberapa tahun pertama dan kemudian berlanjut seumur hidup. Hal ini termasuk rasa mengantuk di siang hari yang berlebihan. Pengidap narkolepsi dapat tertidur kapan dan di mana saja. Nah, ayo siapa yang kayak begini? Nah, selanjutnya, pengidap dapat mengalami penurunan kewaspadaan dan fokus sepanjang hari. Rasa kantuk di siang hari yang berlebihan biasanya merupakan gejala pertama yang muncul dan seringkali merupakan hal yang paling menyulitkan, sehingga sulit untuk berkonsentrasi dan berfungsi full. Gejala lainnya adalah tiba-tiba kehilangan tonus otot. Kondisi kataplesi dapat menyebabkan sejumlah perubahan fisik dari bicara yang tidak jelas hingga kelemahan lengkap sebagai besar otot yang dapat berlangsung hingga beberapa menit. Kataplesi tidak dapat dikendalikan dan dipicu oleh emosi yang kuat, biasanya yang positif seperti tawa atau kegembiraan, tetapi terkadang takut, terkejut, atau marah. Beberapa orang dengan narkolepsi hanya mengalami 1 atau 2 periode kataplesi setahun, sementara yang lain memiliki banyak episode setiap hari. Walau begitu, tidak semua orang dengan narkolepsi mengalami kataplesi. Kelumpuhan tidur, yaitu sering mengalami ketidakmampuan sementara itu untuk bergerak atau berbicara ketika tertidur atau saat bangun. Episode ini biasanya singkat, berlangsung beberapa detik atau menit, tetapi bisa menjadi menakutkan. Kelumpuhan tidur, yaitu sering mengalami ketidakmampuan sementara itu bergerak atau berbicara ketika tertidur atau saat bangun tidur. Episode ini biasanya singkat, berlangsung beberapa detik atau menit, tetapi begitu sangat menakutkan. Semenakutkan apa sih?
Kelumpuhan tidur ini meniru jenis kelumpuhan sementara yang biasanya terjadi selama periode tidur yang disebut Rapid Eye Movement atau REM selama tidur. Ketidakmampuan sementara ini selama tidur REM dapat mencegah tubuh dari melakukan aktivitas mimpi. Namun, ada namunnya. Namun tidak semua orang dengan kelumpuhan tidur memiliki narkolepsi loh. Umumnya, pengidap narkolepsi mengalami beberapa episode kelumpuhan tidur. Gejala lainnya yang cukup sering adalah perubahan dalam gerakan mata cepat atau REM tidur. Tidur REM biasanya ketika kebanyakan mimpi terjadi. Pada orang dengan narkolepsi tidur, REM dapat terjadi kapan saja pada siang hari. Pengidap narkolepsi membutuhkan hanya 15 menit saja untuk mengalami transisi cepat ke tidur REM. Selain itu, saat bangun, pengidap juga dapat mengalami halusinasi hipnagogik. Nah, selanjutnya pembahasan diagnosa narkolepsi. Diagnosa perlu digali dari anamnesis mengenai riwayat tidur yang terperinci. Bagian dari sejarah meliputi pengisian skala kantuk Epworth yang menggunakan serangkaian pertanyaan singkat untuk mengukur tingkat kantuk. Misalnya, pengidap menunjukkan pada skala bernomor kemungkinan tertidur dalam situasi tertentu, seperti duduk setelah makan siang. Selain itu, biasanya pengidap diminta untuk membuat catatan rincian tentang pola tidur selama 1 atau 2 minggu. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan adalah polosomnografi. Tes ini mengukur berbagai sinyal selama tidur menggunakan elektroda yang ditempatkan di kulit kepala. Oleh sebab itu, pengidap harus menjalani rawat inap menggunakan fasilitas medis. Kemudian, mengukur aktivitas listrik otak atau elektroensefalogram dan jantung atau elektrokardiogram dan pergerakan otot atau elektromiogram dan mata atau elektrookulogram. Pola pernapasan selama itu juga dimonitor secara ketat. Selain itu, terjadi juga uji tidur lantesi ganda. Pemeriksaan ini mengukur berapa lama pengidap tertidur di siang hari, kemudian pola tidur akan diamati. Pengidap dengan narkolepsi tertidur dengan mudah dan masuk ke dalam Rapid Eye Movement atau REM tidur dengan cepat. Selanjutnya, bagaimana cara pengobatan narkolepsi? Tidak ada obat untuk mengatasi narkolepsi, namun obat-obatan dan modifikasi gaya hidup yang tepat dapat membantu mengelola gejala. Obat seperti stimulan yang merangsang sistem saraf pusat adalah pengobatan utama untuk membantu orang dengan narkolepsi tetapi terjaga di siang hari. Obat lainnya adalah antidepresan tricyclic. Sementara usaha yang dapat dilakukan sendiri tanpa obat di rumah adalah dengan menghindari atau meminimalisir paparan pemicu emosional, tidur yang cukup di malam hari, serta menghindari tidur dalam posisi terlentang. Selain itu, karena salah satu penyebab narkolepsi diduga autoimun, maka pengidap disarankan untuk menghindari faktor-faktor yang dapat memicu penyakit autoimun yang lainnya. Selanjutnya, cara pencegahan narkolepsi. Sementara faktor-faktor yang berpotensi mengembangkan narkolepsi telah ditetapkan, yaitu usia, infeksi, dan genetik. Patologi utamanya belum ditentukan sehingga tidak mungkin untuk mencegahnya, terutama pada orang yang memiliki kecenderungan genetik. Namun, ada juga narkolepsi sekunder yang disebabkan oleh trauma fisik yang membuatnya lebih mudah untuk dihindari. Beberapa hal yang harus kamu ingat untuk mencegah berkembangnya narkolepsi sekunder adalah menghindari vaksin influenza dan menghindari aktivitas ekstrim guna mengurangi resiko cedera kepala berat. Nah, yang terakhir, apakah penyakit narkolepsi bisa disembuhkan? Pada penyakit ini, penderita hanya membutuhkan sekitar 15 menit untuk memasuki tahap tidur REM. Kondisi serangan tidur mendadak ini dapat terjadi saat menyetir, bekerja, atau berbicara. Sayangnya, penyakit ini bersifat kronis atau berkepanjangan sehingga tidak dapat diobati secara tuntas. Terima kasih dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan dari yang lainnya yang saya bahas, mohon dimaklumi karena saya hanya makhluk biasa yang tak luput dari kesalahan.
Dan semoga materi yang saya bawakan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.